Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi dengan kelompok pencapir di diskusi yang ke 64. Alhamdulillah ya pada hari ini Pak Wamen sudah bergabung dan Pak Dirjen juga. Terima kasih Pak Dirjen atas kesediaannya. Mungkin Bu Pepi bisa nge-share dulu ya apa yang sudah kita lakukan di bulan ini juga menjadi laporan buat para peserta. Bisa di-share Bu Pepi fotonya? Oke, sambil menunggu foto, kemarin kita alhamdulillah bisa bertemu dengan audiensi dan memberikan buku kepada Bapak Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Adgas, dan kemudian juga kepada Bapak Wamen kita, Wamen Koperasi, Bapak Ferry, yang salah satu pembahasan kita pada waktu itu juga adalah membahas tentang bagaimana sih progres dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Alhamdulillah ya kita sangat melihat ya orang-orang itu sangat sibuk gitu mempersiapkan segala sesuatunya berkenaan dengan uh, pendirian dan ada pendirian, ada dan penggabungan dan segala macam yang sifatnya harus disesuaikan secara sistem dan secara uh, supportingnya segala sesuatunya. Nah, kita kan sebagai kelompok diskusi tentunya malu ya kalau kita juga tidak ikut membantu pemerintah untuk mensupport keberhasilan daripada program ini. Inilah sebetulnya yang menjadi pemicu kita untuk bisa menghadirkan diskusi pada bulan ini. Oke, sebelum kita mulai, bisa kita lihat dulu bumper berikut ini. Jangan ada yang nyoret-nyoret, boleh ditampilkan di stop share screen, Bu Pepi. Kita tampilkan para narasumber kita pagi ini. Ya, Pak Presiden Prabowo pada rapat terbatas tanggal 3 Maret 2025 telah mencanangkan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih yang nanti akan dilaksanakan secara serentak pada Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Gebrakan mendirikan 80.000 koperasi desa merah putih tentunya harusnya bisa menjawab permasalahan yang ada di desa, khususnya menghadapi rantai distribusi yang panjang, keterbatasan modal, dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen. Rencana ini tentunya melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah notaris pembuat akta koperasi atau NPAK yang memiliki peran untuk membidani pendirian koperasi desa tersebut. Lantas bagaimana persiapannya, termasuk skema permodalan,
modal usaha, dan siapa saja yang terlibat dalam tata kelola menurut Inpres nomor 9 2025. Nah, hal inilah yang melatar belakangi yang katanya diskusi ke-63 Kelompok Pencapir dengan tema mengenal koperasi Desa Merah Putih. Nah, alhamdulillah di saat yang berbahagia ini kita sudah dihadiri oleh para narasumber yang betul-betul kita tunggu arahannya. Pak Ferry, Bapak Wakil Menteri Koperasi, selamat pagi, Pak. Dan Selamat juga pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sangat semuanya. Pak Ferry ini lagi ada tugas, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk sharing dengan kita. Kemudian Ya. ada Pak Widodo, Dirjen AHU, yang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyempatkan. Selamat Assalamualaikum Pak pagi, Widodo, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Teman, pagi Pak Wamen, selamat pagi Pak Bu Dirjen. Dokter. Sehat selalu, mohon izin nih live di Makassar. Wah, hebat. Pak Ferry dan Pak Widodo mah kayaknya bestie, makanya pas nih hari ini kita ketemu di sini. Tidak berlama lagi karena memang Pak Wamen sedang sangat sibuk. Silakan Pak Wamen, kita tunggu arahannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali Ibu dan teman-teman kelompok pencapir bahwa hari ini kita bisa membahas tentang salah satu poin penting mengenai soal rencana pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia sesuai dengan instruksi Presiden tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih ini. Tentu kita berharap bahwa dukungan dari teman-teman notaris itu menjadi sangatlah penting. Nah, hari-hari ini memang kita sudah mulai banyak yang sudah menyelenggarakan musyawarah desa khusus di desa-desa. Ada beberapa provinsi, kabupaten, kota yang kami cermati sudah melaksanakan di desanya masing-masing melakukan musyawarah musdesus, musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Dan dalam proses musyawarah desa khusus itu yang nantinya akan didampingi oleh dinas-dinas koperasi dan pendamping-pendamping untuk membimbing proses musyawarah desa khusus itu menjadi bahan berita acara tentang pemilihan pengawas, kemudian pengurus, dan lain sebagainya, termasuk juga anggota, permodalan, dan lain sebagainya. Nah, berita acara yang akan dihasilkan dalam setiap musyawarah desa khusus itulah yang kemudian menjadi dasar bagi dinas-dinas koperasi untuk menyampaikan kepada proses yang selanjutnya. Nah, proses yang selanjutnya ini tentu dukungan dari Pak Widodo, dari teman-teman Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum. Kemarin saya sempat berkomunikasi bersama Pak Menteri dengan Menteri Hukum, dan alhamdulillah Pak Menteri Hukum sangat gercep, dan kemudian beliau menyampaikan bahwa sudah ada dalam waktu 1-2 hari ini peraturan Menteri, kalau tidak salah Menteri Hukum, untuk bisa memudahkan sekaligus juga mempercepat proses yang akan dilaksanakan oleh Dirjen AHU dalam hal ini. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya, karena memang nanti dalam skemanya itu adalah dalam setiap berita acara yang kita sampaikan itu tentu akan kita sampaikan untuk kepada Kementerian Hukum, kepada sistem administrasi Badan Hukum SABH, itu tentu perlu teman-teman notaris melakukan ini pencatatan terhadap berita acara dan akte pendirian dari teman-teman notaris pembuat akte koperasi, dan selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Hukum, dalam hal ini Dirjen AHU, untuk dicatatkan pada sistem administrasi Badan Hukum. Dan selanjutnya kami mendapatkan konfirmasi bahwa prosesnya juga
akan dipercepat karena Kementerian Hukum akan membuat laman khusus untuk menangani pendirian dari koperasi desa dan kelurahan ini. Mungkin itu Ibu dan Pak Widodo serta para peserta Zoom pagi ini. Jadi yang krusial itu adalah bahwa kalau dari Kementerian Koperasi dalam pendekatan pembentukan koperasi desa ini adalah bahwa ada 3 pendekatan. Satu, jika di desa tersebut belum ada koperasi, langsung bentuk baru. Kemudian, tapi kalau ada di desa tersebut koperasi yang ada tapi perlu direvitalisasi, itu bisa dilakukan. Pendekatan yang ketiga adalah jika misalkan di dalam desa tersebut ada badan hukum yang lain seperti BUMDes, Gapoktan, pendamping PKH, dan yang lain-lainnya, itu bisa diarahkan melalui musyawarah desa khusus itu menjadi koperasi desa kelurahan. Menurut saya itu menjadi 3 pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Nah, dalam proses musyawarah desa khusus itu, kami sudah membuat petunjuk pelaksanaan bahwa inisiatif dari pembentukan penyelenggaraan musyawarah desa kelurahan itu dilaksanakan oleh pemerintah desa, dalam hal ini para kepala desa, tetapi peserta musyawarah desa khusus ini adalah seluruh elemen utama dari masyarakat desa itu. Jadi para tokoh-tokoh, ibu-ibu, kaum perempuan, disabilitas, teman-teman dari BUMDes, seluruh unsur utama terbaik yang ada di desa itu diharapkan bisa mengikuti acara musyawarah desa khusus yang dipandu, diinisiasi oleh para kepala desa. Dan bagi teman-teman notaris, memang dalam juklak yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, posisi dan keberadaan kepala desa itu ditetapkan sebagai ex officio, sebagai pengawas. Dan kita juga menetapkan minimal 3 orang dari pengawas, minimal 5 orang dari pengurus, kalau anggota bisa sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada acara pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi seluruh peserta. Dan mungkin saya juga ingin pada sesi berikutnya bisa lebih spesifik kita mendengarkan juga dari Pak Widodo nih, karena memang di situ juga ada yang harus kita harmonisasi lah gitu dengan Kementerian Hukum, Kementerian Koperasi, dan teman-teman dari notaris. Gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di tempat ya. Ya. Cuman mau tanya aja Pak tentang kan notaris itu biasanya apalagi dengan 80.000 itu harus sudah punya template yang tegas dan jelas supaya akhirnya tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Memang alhamdulillah kita mendengar sendiri dari Pak Menteri Hukum bahwa Menteri Hukum membuka layanan khusus buat koperasi Desa Merah Putih ini. Hanya saja mungkin Pak Wamen, saya dan teman-teman ingin sedikit diberikan gambaran tentang permodalan dan model. Tentunya kalau model itu kan KBLI-nya tentunya nanti harus disiapkan supaya tidak jadi bola liar kemana-mana. Dan yang ex officio itu Pak Wamen, apakah untuk pada saat pertama kali saja atau untuk selanjutnya para pejabat daerah itu dilibatkan? Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab aja ini mumpung penting pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah yang kemarin kita menjadi penting harmonisasinya dengan Kementerian Hukum itu adalah mengenai soal penjenisan koperasi. Jadi kalau kemarin agak ada belum banyak yang diproses oleh Kementerian Hukum, karena sebenarnya ini kan multi jenis, karena ada di dalam koperasi desa tersebut sesuai dengan arahan Presiden akan melaksanakan 6 kegiatan. Pertama, kegiatan manajemen koperasinya, kantor koperasinya. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam. Ketiga itu adalah kegiatan toko atau gerai. 4 itu kegiatan pergudangan.
kelima itu ada apotek desa dan klinik desa, keenam di kegiatan pengelolaan transportasi dan logistik, penyediaan truk dan lain sebagainya. Jadi ada 6 jenis kegiatan yang kemudian itu bisa secara khusus itu oleh koperasi desa dan kelurahan ini langsung punya 6 kegiatan jenis ini gitu. Terus kemudian yang berikutnya yang tadi belum saya sampaikan adalah mengenai soal biaya notarisnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterima dengan sangat besar hati. Kita tetapkan maksimal adalah rata-rata 2,5 juta. Dan Itu arahan atau perintah, Pak? himbauan. Nah, kemudian biayanya kan gini, biayanya ini sebenarnya sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri, bahwa Kementerian Dalam Negeri memperbolehkan dalam surat edaran itu bahwa bisa digunakan dana dari APBD biaya tidak terduga. Nah, kemudian juga dimungkinkan ada surat edaran dari Kementerian Desa dan Wilayah Tertinggal mengenai bisa digunakannya biaya operasional di dana desa tersebut. Jadi jika cuma masalahnya Kementerian Dalam Negeri ini surat edarannya itu untuk bisa menggunakan biaya tidak terduga baru efektif berjalan bulan depan. Tapi pokoknya tenang teman-teman notaris, pokoknya biaya aman. Oh, kita cariin jalan keluarnya gitu, Bu Notaris. Tolong disampaikan ke teman-teman karena ini juga merupakan instruksi dari Presiden mengenai percepatan. Jadi kami mohon kerjasama, dukungan dari teman-teman notaris untuk bisa membantu kami dalam proses pembuatan akte pendampingan dan lain sebagainya. Kalau mengenai modal kan tentu ya biasa ada modal iuran pokok anggota dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan. Tapi memang ada diskresi khusus yang kami internal Kementerian Koperasi memang nanti akan ada bantuan-bantuan yang sifatnya apakah itu hibah, apakah itu penyertaan modal dan lain sebagainya dari negara. Jadi maksudnya kedua hal tersebut ya Pak Wamen, ke hibah atau penyertaan. Seperti itu. Iya, tapi untuk awal kan ini timeline-nya adalah Agustus seperti yang tadi disampaikan, Juli itu pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini sudah selesai dalam pengertian legalitasnya sudah, kemudian setelah itu baru tahap berikutnya adalah tahap operasionalisasi dari koperasinya. Jadi Juli yang tadi disampaikan itu adalah selesai nih 80.000 legalitas dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi pendirian badan hukumnya terlebih dahulu ya Pak Wamen ya, baru kemudian permodalannya disesuaikan. Ya. Yang penting bantu untuk legalitas di awalnya ini dulu, Bu. Kemudian yang ex officio itu gimana Pak Wamen? Apakah kayaknya memang selamanya gitu. Jadi kita memang berharap secara filosofis ini koperasi desa ini adalah milik desa, gitu. Milik desa artinya milik pemerintahan desa dan milik masyarakat desa. Jadi kemudian nanti tentu kita perlu dukungan dari pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa, tapi kita juga ingin kaidah-kaidah koperasi bahwa koperasi adalah merupakan badan usaha yang bottom up, juga melibatkan anggota, dan status badan usaha koperasi ini juga memang anggota menjadi sangat penting gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak Wamen, apakah masih ada waktu atau sudah harus bergegas ke kegiatannya? Ada waktu, ada waktu. Oke. Mau dengerin Pak Widodo juga ini soalnya Bu. Nanti dong Pak Widodo ditahan sebentar. Ini satu yang menggelitik nih Pak Wamen. Di situ kan tentang koperasi aktif dan koperasi tidak aktif, di mana nanti berhubungan dengan revitalisasi, penggabungan atau apapun nanti yang akan lebih akan dilakukan oleh koperasi-koperasi tersebut. Nah, itu dilihat dari surat edarannya ini disebutkan bahwa koperasi aktif itu yang 3 tahun
berturut-turut. Hmm. Kadang-kadang sepanjang pengetahuan kami itu koperasi-koperasi apalagi di daerah seringkali mereka berkegiatan tetapi tidak rajin Iya. melakukan RAT. Apakah ada diskresi juga buat mereka itu, Pak? Ya kalau memang tetap kan harus ada kita lihat dari era 3 tahun belakangan juga sih Bu, itu tetap harus kita syaratkan seperti itu supaya kita bisa tahu bahwa kondisi koperasi yang akan kita revitalisasi itu memang sejauh mana dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa merevitalisasi koperasi tersebut. Jadi tidak yang sudah 3 tahun nggak pernah RAT, itu rasanya tuh udah berat lah itu Bu. Tapi kan ini kembali juga ke musyawarah desa. Jadi jika di dalam musyawarah desa khusus itu masyarakat desa ingin untuk misalkan ada KUD yang ingin direvitalisasi, kita akan lihat. Jadi sebenarnya ini bisa saklek tapi bisa juga kembali berpulang ke musyawarah desa tersebut. Jadi kita kan juga terbuka kemarin dari teman-teman Kementerian Kelautan Perikanan juga menyampaikan kepada kami bahwa banyak sekali koperasi-koperasi yang beraktivitas di desa pesisir nelayan yang bisa didorong untuk menjadi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian dari Kementerian Kesehatan gitu misalkan Bu, itu banyak sekali puskesdes, pusat kesehatan desa, dan pusat pelayanan tempat pembantu pustu itu bisa dijadikan sebagai koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih. Jadi sebenarnya banyak model yang bisa dilakukan untuk para teman-teman notaris membantu untuk pembuatan aktenya gitu. Jadi 3 pendekatan, pokoknya baru, revitalisasi, atau kita gabungin koperasi yang sudah ada itu. Juklak dan segala macamnya, skema-skemanya juga sudah kita buat Bu Dewi, jadi nanti akan bisa jadi pedoman bahan yang bisa dipedomani oleh teman-teman notaris. Betul sekali Pak Wamen. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan Instruksi Presiden nomor 9 2025 dan petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025. Teman-teman tolong dibaca ya dua peraturan ini, karena seperti tadi Pak Wamen sudah sebutkan, ini sudah komplit banget arahannya, termasuk contoh aktenya pun ada di sini. Udah. Ya, kita cuma nanti pengembangan aja apabila memang perlu disesuaikan. Begitu ya Pak Wamen ya? Bu Dewi, jadi mudah-mudahan itu bisa jadi referensi yang membantu meringankan tugas teman-teman notaris untuk percepatan pembuatan akte legalitas koperasi desa kelurahan. Supaya juga ke Pak Widodo-nya juga biar gampang juga ini biar. Nah, karena Pak Widodo sudah disebut-sebut terus, saya mau meminta waktu Pak Widodo ya. Pak Widodo, terima kasih. Di sini tuh memang seperti Pak Wamen sebutkan bahwa ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan tentunya oleh AHU, pendirian, pengembangan yang sifatnya adalah revitalisasi dan penggabungan mungkin. Pak Widodo, bagaimana ini persiapan dari AHU? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wamenkop, terima kasih atas waktunya, bisa silaturahim, senang di sini. Iya Pak Widodo, sama-sama. Bu Dokter, Tenti, dan semuanya teman-teman kelompok Capir, terima kasih atas waktunya juga. Jadi memang kalau dilihat dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, Kementerian Hukum mendapat tugas yang paling banyak, artinya cuma satu Bu Tenti. Kementerian Hukum hanya diminta untuk membentuk program nasional ini dan aspek legalitas, khususnya dalam sistem administrasi badan hukumnya saja. Nah, adapun kemudian untuk pembinaan, pengawasan, tentu Kementerian Teknis yang saling terkait di bawah Menko Pangan nantinya, dan juga oleh Menteri Koperasi, nanti terus akan dilakukan penataan itu. Nah, berkenaan mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Menteri Hukum kepada Dirjen AHU, karena yang mengelola tentang administrasi hukum, badan usaha dan badan hukum itu dipusatkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka kami
sesungguhnya dalam sistem administrasi badan hukum kita sudah siap, Bu. Sudah ada. Bahkan sejak awal kemarin ketika rapat koordinasi dengan Menko Pangan dalam tim Satgas bersama, termasuk dari Menteri Koperasi juga hadir gitu, dan menteri-menteri lainnya. Nah, Menteri Hukum ini menyampaikan sistem layanan AHU kita itu kalau datanya lengkap sesuai dengan manual yang disepakati, 7 menit saja bisa keluar SK-nya. Nah, insya Allah itu menjadi hal yang bisa membantu programnya Pak Wamenko bersama Pak Presiden dan jadi semuanya. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, karena di dalam proses sistem administrasi badan hukum kita, pendaftaran ini memiliki jenis tertentu. Jadi kalau di dalam koperasi itu kan ada jenis produsen, konsumen, jasa, simpan pinjam, dan seterusnya. Nah, ada satu fitur lagi, Bu, yang sudah disiapkan oleh teman-teman Direktorat TI, namanya fitur KDMP garis miring KKMP. Karena sesuai dengan instruksi Presiden, namanya Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini ada dua entitas subjek nih yang nanti akan mengajukan permohonannya. Gitu. Nah, mekanismenya tentu teman-teman yang di notaris sudah familiar dari mulai pesan nama dan lain sebagainya. Nah, kita karena sudah memiliki manual yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan teman-teman dari Kemendagri juga sedang mensosialisasikan sesuai strukturnya kepada kabupaten kota dan sampai dengan desa, begitu juga Kementerian Desa, maka kita berharap jadwal untuk pendaftarannya itu dilakukan nanti secara serentak setelah ada penegasan dan permintaan dari sekretaris gugus tugasnya tentang Koperasi Desa Merah Putih ini. Atau mungkin dari Kementerian Koperasi nanti memberitahukan kepada kami, silakan Dirjen AHU dibuka. Sampai saat ini masih kita kunci, Bu. Iya. Kenapa kita kunci sistemnya khusus untuk yang KDMP? Karena kemarin sempat ketika kita awal-awal rapat koordinasi dengan teman-teman Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kita sempat kecolongan. Ada beberapa koperasi memakai entitas merah putih, tapi nanti ini koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam. Berarti itu yang tidak melalui mekanisme musyawarah desa. Nah, ini kan punya pihak para menteri, para Pak Menko, ini entitas subjek hukum yang benar-benar harus terjaga benar gitu, terdata betul terverifikasi di AHU. Makanya kemudian sistem itu kita kunci, nanti begitu semuanya sudah ready, musyawarah desa seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Wamenko tadi, bahwa Wamenkop ya, bahwa semua desa sudah siap. Nanti mereka akan menemukan NPAK, notaris pembuat akte koperasi. Nah, ketika mereka membawa dokumen itu, kan template anggaran dasarnya sudah disiapkan dan sudah diberikan nanti kepada notaris-notaris NPAK. Nah, sehingga nanti begitu pesan nama, teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal AHU, khususnya Badan Usaha, beserta Direktorat TI, Teknologi Informatika, mereka akan cek apakah dokumen upload surat persetujuan bersama dari berita acaranya musyawarah desa itu sudah ada atau belum. Kalau belum ada, maka namanya belum bisa di-approve, Bu. Gitu. Nah, ini untuk menghindari terjadinya nanti mereka mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh kelompok tugas yang sesuai dengan Pak Presiden bentuk, yaitu instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 ini. Nah, gitu. Jadi sebenarnya cukup cepat dan singkat gitu. Cuma nanti paling yang kita antisipasi lonjakannya kalau ternyata itu dibuka, ada surat dari Satgas Koperasi Desa Merah Putih kepada Dirjen AHU mulai jam 00 besok dibuka misalkan, maka kita langsung memerintahkan Direktur TI membuka aksesnya, sehingga notaris-notaris yang tercatat dalam NPAK yang mendapat tugas itu dia bisa mendaftarkan namanya. Jadi namanya itu Koperasi Desa Merah Putih, terus di ujungnya nama desanya, Bu. Ya. Nama desanya. Nah, cuman dalam
perkembangan sosiologis kita kan nama desa kadang-kadang sama ya. Sama, banyak Sebagai yang sama Pak Widodo, iya. yang sama Pak Wamen. Seperti contoh misalkan desa Mekarsari misalkan. Desa Mekarsari yang ada di Bogor dengan desa Mekarsari yang ada di beberapa daerah sama. Nah, untuk membedakan itu maka kemudian teman-teman meminta supaya notarisnya menambahkan nickname Kecamatan. nama kabupatennya atau kotanya yang di atasnya sebagai salah satu entitas pembeda nama Mekarsari dengan Mekarsari yang lainnya. Nah, ini juga kita lagi sedang ingin berkoordinasi dengan teman-teman Kemendagri dan atau kementerian teknis lainnya berkaitan dengan kode-kode wilayah. Kan kalau di kode pemerintahan atau mungkin nanti kita koordinasi juga dengan teman-teman Dirjen Anggaran, setiap satuan pemerintahan itu punya kode wilayah. Sehingga kita kode desa, nah begitu juga dengan Kementerian Desa nanti punya kodenya. Ini sebagai internal kita saja manajemen supaya database-nya nanti 80.000 atau sekian banyak yang ada itu bisa teridentifikasi. Dan kita juga sudah punya comment center di Direktorat Jenderal Aku khusus untuk mensukseskan ini Pak Wamen. Wah, terima kasih Pak Widodo. Ya, kita akan pantau setiap hari sudah berapa saja seluruh desa yang membentuknya ketika nanti ada perintah sistem dibuka gitu. Jadi nanti akan kelihatan pusat tabulasinya itu dan termasuk juga kita akan memberitahukan dengan teman-teman dari PP ini, pengurus pusat ini, sebaran dari notaris-notaris NPAK yang ada di seluruh Indonesia. Karena kalau nanti ada di kabupaten, ada di kota tertentu, tentu kita akan beritahukan kalau mereka mengalami kesulitan. Mungkin itu Bu Dokter mengenai hal yang mekanisme lain-lainnya, saya pikir Pak Widodo, ya, terima kasih ya. Kemarin itu waktu kita ngobrol sama Pak Menteri itu kita komplain Pak karena apa? Nggak ada itu desa di Jakarta, kelurahan adanya. Jadi kita tidak bisa berpartisipasi Pak. Kenapa? Nggak mana ada desa di Jakarta gitu. Terus Pak Menteri bilang, loh kan nanti selain desa juga ada kelurahan. Nah itu baru kita bisa berpartisipasi ya Pak ya. Ya, namanya itu jadi memang media banyak membranding namanya KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Padahal instruksi Pak Presiden, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Iya, kelurahan. Jadi memang ini saya nambahin. Jadi awalnya memang Presiden menyampaikan Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi pada perkembangan berikutnya memang banyak sekali kelurahan di Indonesia yang karakteristiknya masih desa Pak Dirjen. Sehingga tambah awalnya tuh seingat saya beliau menyampaikan rencana pembentukan 70.000 koperasi di setiap desa. Tapi karena ada tadi pertimbangan kelurahan jadi akhirnya nambah jadi 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih gitu Bu Dewi. Nah mungkin saya izin mau bertanya sedikit ke Pak Dirjen. Yang pertama soal penjenisan Pak Dirjen. Itu apakah satu koperasi desa kelurahan Merah Putih itu dengan KBLI-nya 6 tadi plus dengan kegiatan yang lainnya itu yang diperbolehkan atau satu-satu karena kemarin kan ada masalah di situ tuh di KBLI-nya Pak Dirjen mungkin bisa dijelaskan. Izin Pak Bu Dewi dan teman-teman kelompok capir ini penting juga soalnya buat teman-teman notaris gitu. Betul Pak Wamen, itu yang akan kita tanyakan juga karena betul-betul kita juga ingin menjaga ya daripada semangat Koperasi Desa Merah Putih ini. Pertanyaan dari teman-teman juga sama, jangan sampai akhirnya kesana kemari gitu Pak Dirjen. Tadi penamaan sudah jelas, waktunya juga sudah jelas. Nah, bagaimana dengan jenis koperasi dan KBLI-nya? Apakah sudah ditetapkan juga supaya tidak itu tadi ada orang mencari kesempatan tiba-tiba bikin tambang, bikin apa gitu. Makasih. Ya, mengenai jenis memang akan ada satu penambahan baru tadi jenisnya dibikin tadinya ada usulan awal ketika Permenkum tentang perkoperasian yang kebetulan baru saja Bu Dokter Pak Wamen
kita Ya, selesaikan tadi malam permennya ya harmonisasi. Pak. Ya, dalam Paham. tempo yang sesingkat-singkatnya tadi malam harmonisasi pada lembur semua sampai Wah, jam 6. alhamdulillah. Makasih Pak. Ya. Dan pagi ini insya Allah sudah akan disampaikan kepada Pak Menteri, bahkan nomornya sudah rencananya sudah diumumkan, nomor 13 tahun 2025 sudah dibukingkan. Nah, di Alhamdulillah. dalam Makasih. bahan Menkum itu kita memasukkan jenis baru, yaitu jenis KDMP garis miring KKMP. Jadi itulah salah satu fitur KBLI jenisnya itu yang sampai sekarang masih dikunci. Tapi kalau yang produsen, konsumen, pemasaran, jasa, semacam jenis yang sekarang sudah dipakai oleh semua koperasi, itu masih sistem yang terbuka. Makanya kemudian kita perlukan timing yang tepat ketika tadi semua pelaksanaan musyawarah desanya sudah rampung semua, kemudian teman-teman notaris sudah terdistribusikan semua belangko, khususnya yang NPAK ya, belangko pendirian koperasinya, dan diberitahukan juga mereka mendapatkan manual yang disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi, karena ada manual acara pendirian koperasi desa Merah Putih atau koperasi kelurahan Merah Putihnya ini. Jadi pada saat kemudian itu sudah ada, baru kita akan buka seketika pendaftaran itu. Jadi pada saat mereka nanti ada upload dokumen yang diperlukan, teman-teman korektor yang ada di sistem AHU ini seketika itu juga akan menyetujui pertama pendaftaran namanya, kemudian setelah itu baru upload sistem kepengurusan dan lain sebagainya. Nah, ini kan sistem pembentukan badan hukum seperti halnya pendirian koperasi, perseroan, yayasan dan lain sebagainya. Namun demikian, karena ini sistem yang menggunakan teknologi internet dan juga sistemnya online, kita di sistem verifikasi satu sisi kita ingin membantu percepatan, tapi di sisi lain kita juga harus hati-hati jangan sampai dokumen yang diupload misalkan mensyaratkan harus ada musyawarah desa, ternyata dia belum lengkap dokumen itu diupload. Nah itu biasanya namanya itu akan kita tahan dulu gitu. Ini untuk memastikan dan untuk arahan Pak Menteri supaya bisa dipertanggungjawabkan pada saat tim tugas bertemu bahwa yang kita setujui ini benar-benar 80.000 adalah koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, dia kegiatan usahanya multi, serbaguna, serba usaha. Karena ini tergantung nanti apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden atau pemerintah pusat kepada koperasi tersebut. Gitu. Ya, jadi fleksibel. Jadi kalau tadi Pak Wamen katakan bisa saja di satu desa dia desa berbasis nelayan gitu ya, berarti dia ingin memberikan suatu cold storage misalkan, ya maka dia nggak perlu lagi pusing-pusing cari nomenklatur jadi ini, karena dengan status dia KDMP disesuaikan dengan karakteristik desa atau kelurahan usahanya tersebut gitu Bu. Jadi multi jenis ya Pak Widodo boleh ya dari sejak awal ya? Siapa betul? Ya, makasih Pak. Satu lagi nih Pak Wamen, kita tanya sama Pak Didian, sepanjang pengetahuan kami sampai dengan saat ini kalau kita mau pendirian koperasi di AHU itu masih 0 PNBP-nya Pak. Nah, apakah untuk koperasi desa itu juga diperlakukan sama? Ya, ini salah satu sumbangsi Kementerian Hukum untuk mendukung program koperasi desa Merah Putih. Wah, terima kasih. Kita ke Pak Menteri, apakah ada peninjauan ulang PP tentang PNBP di Kementerian Hukum? Mereka katakan Pak Menteri bilang tidak ada. Biarkan pakai yang ada dulu, karena memang baru disahkan tahun 2024 yang lalu DSAP-nya gitu. Jadi kita tetap konsisten untuk mendukung program Pak Presiden. PNBP untuk KDMP ini masih Rp0 Bu, insya Allah. Teman-teman jangan khawatir karena teman-teman tuh kadang-kadang suka jadi bahan pemikiran nanti PNBP koperasi. Sepanjang pengetahuan saya dari dulu juga masih 0. AHU itu luar biasa lah memberikan fasilitas koperasi, apalagi untuk koperasi desa Merah Putih pastinya akan diperlakukan lebih spesial. Nah, jadi jangan khawatir kalau ada instruksi dari Pak Wamen maksimum 2,5 juta. Punten tuh Bu Dewi, mudah-mudahan berkenan teman-teman notaris. Nggak apa-apa, karena kadang-kadang kita juga melihat itu nggak lupa jadi notaris jabat
membuat akta dengan ada dikasih juga apa namanya Garuda, lambang Garuda. Kita juga pengen dong melakukan sesuatu yang sifatnya supporting kepada pemerintah karena kita juga merupakan bagian dari pemerintah. Cakep nggak Luar Pak? biasa, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman ini masih aja suka ada contoh. Kenapa Pak? Bu Dokter, notaris ini pejabat umum Ya. loh, kepanjangan tangan pemerintah. Jadi harus sama-sama mendukung program Pak Presiden. Betul sekali. Iya. Oh. Iya. Kalau pencapir ini kan juga berusaha selalu untuk mensosialisasikan apa-apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, ini ada pertanyaan ya kan, kalau notaris itu pertanyaannya nggak jauh-jauh dari contoh. Saya bilang tadi di surat edarannya ada di petunjuk pelaksanaan ini sudah jelas apa arahannya dan contohnya juga sudah ada. Tetapi tadi Pak Dirjen Ahu menyampaikan bahwa nanti ada seperti kayak apa? Formulir blanko itu apa tuh Pak? Seperti apa itu blanko itu? Seperti PT. Iya, jadi pertama kan kalau blanko itu maksudnya gini. Jadi di fitur jenis usaha itu kan ada fitur produsen, konsumen dan seterusnya. Nah, itu di bawah ada satu lagi fitur. Fitur di bawahnya itu KDMP, KKMP. Itu yang nanti diklik. Nah, itu pada saat sistemnya Pak nanti dalam sistem Ahu. Iya, sistem Ahu online-nya. Saya bicara sudah langsung teknis supaya teman-teman NPAK lebih mudah nanti. Nah, itu kalau sekarang mau diakses nggak akan bisa karena kita perintahkan untuk dikunci dulu. Sampai ada perintah dari teman-teman Satgas kepada kami untuk segera dibuka karena semua kesiapan daerah sudah ada gitu. Nah, ini untuk mengantisipasi yang saya bilang tadi. Jadi kemarin ditambahkan fitur itu kita uji coba, itu sudah ada 16 pemohon memakai nomenklatur nama merah putih. Karena kan nama situ biasanya koperasi konsumen apa gitu ya. Ini sebenarnya koperasi konsumen merah putih namanya. Ini akhirnya kemarin setelah koordinasi dengan teman-teman Kemenko, teman-teman yang lain bilang, Pak Dirjen tolong ini dulu dikunci dulu, takutnya kecolongan terus kita. Jumlahnya 16 dan itu kita kembalikan ke mereka untuk dilakukan perbaikan gitu. Karena gitu. Dan mudah-mudahan kita supaya lebih tertib aja. Sebenarnya yang kita khawatirkan sebenarnya sistem online ini kalau seperti pendaftaran notaris Bu Dokter. Kalau pendaftaran notaris kan biasanya hari pertama pendaftaran tinggi peaknya itu. Nah, ini yang kita harus antisipasi karena sistem server kita mudah-mudahan flow-nya nggak terlalu itu dan kita bikin partisi yang berbeda gitu. Karena takutnya mengganggu layanan nanti korporasi atau mungkin permohonan badan usaha atau badan hukum lainnya gitu di sistem IT kita. Mudah-mudahan lah insya Allah kita bisa bantu melaksanakan itu dan yang paling penting hari ini sudah rampung peraturan yang tadi tentang Permenkum nomor 13 tahun 2025. Alhamdulillah Pak. Dasar hukum untuk pembuatan fitur tadi yang baru dan kemudian juga kita tambahkan satu jenis lagi tapi belum kita masukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi antisipasi kalau di kemudian hari Pak Presiden punya khusus lagi kita nggak perlu mengubah Permenkumnya gitu. Setuju Pak Dirjen. Siap Pak Wamen. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Wamen dan Pak Dirjen, saya akan mengurut lagi ya bahwa pada percakapan obrolan kita pagi ini tentang nama sudah clear, kemudian alamat kedudukan sudah clear pastinya mengikuti desa atau kelurahan, kemudian tadi tentang jenis koperasi KBRI-nya juga sudah khusus dilaksanakan untuk itu, kemudian tentang keberadaan sebagai ex officio juga sudah dijelaskan. Nah, yang PNBP juga sudah ada kesepakatan ya. Nah, yang belum ini adalah apabila koperasi ini kan otomatis berbagai macam nanti jenisnya ya Pak ya, jenis dan banyaknya anggota. Kan kita inginnya sebanyak-banyaknya masyarakat terlibat di sini. Nah, oleh karenanya pasti akan mempengaruhi struktur permodalan di awal. Ini bicara tentang pendirian ya Pak. Nah, kalau untuk pendirian, apakah ada minimal modal buat koperasi ini? Nggak ada Bu. Silakan Pak Dirjen. Siap Pak. Pada prinsipnya karena mengawal aspek badan usahanya
dalam hal ini legal entitasnya saja, maka Ya, untuk persyaratan teknisnya diserahkan kepada Pak Wamenkop dan juga Satgas nanti menentukan ya. mangga gitu. Silakan supaya Ini sebenarnya untuk memulai ini memang ada diskresi ya, pokoknya ini kita nggak tetapkan jumlah ininya. Tetapi mengenai soal anggota, pengurus dan pengawas, bagi teman-teman notaris ini juga kita di dalam petunjuk pelaksanaannya, kita mewajibkan mereka adalah masyarakat yang tinggal di desa tersebut atau kelurahan tersebut, Bu. Jadi nggak bisa orang dari luar desa atau Nggak bisa kelurahan. campur-campur ya Jadi Pak ya. ya itu nanti harus dimintakan bukti apa KTP. Domisili ya. Ya, Kemudian kalau untuk modalnya nggak ada batas minimum, nggak ada ya Pak? nggak ada lah, pokoknya. Nah, boleh dong Pak dikasih bocoran untuk skema pendanaannya nanti yang katanya bakal mendapatkan pendanaan dari mana? Dari Himbara atau apa? Nanti masuknya ke himbahan atau ke penyertaan, itukah ada peran notaris? Apakah nanti eh, diserahkan kepada pengurus itu sendiri nantinya? Ya kan pasti sumber dari anggota internal atau sumber dari apa penyertaan atau sumber yang bersifat pembiayaan pinjaman. Jadi ya itu kalau untuk sekarang kan mungkin belum kita bisa putuskan karena sedang digodok di Kementerian Keuangan dengan di Kementerian BUMN. Jadi rasanya ya sumber-sumber keuangan dari koperasi disampaikan saja bahwa ada yang bersifat dari keuangan anggota, ada yang dari penyertaan dan juga dari pinjaman. Mungkin itu Bu Dokter. Ya, mangga. Itu ada pertanyaan Pak, kalau kepala desanya masih PJ itu gimana tuh? Apakah sudah bisa ditarik sebagai ex officio? Kalau ex officio kan melekat kepada jabatannya, jadi bukan orang. Jadi menurut saya itu akan menjadi enak. Ini ada pertanyaan, KBRI bisa lebih dari satu, bisa asal tadi ya sesuai dengan yang sudah Bapak Dirjen arahkan. Untuk PJ karena melekat, jadi harusnya sih bisa juga ya Pak ya. Karena kan pasti akan begitu orangnya berubah, pasti berubah juga ngikutin jabatannya, bukan ngikuti orangnya. Modal awal, jika unit simpan pinjam dalam KMP, ini juga apakah ada diskresi Pak? Kalau dalam skema Kita akan rubah peraturan Menteri Koperasinya. Kita akan tambahkan yang khusus untuk koperasi desa dan kelurahan ini kita akan buat pengecualian. Tetapi peraturan Menteri Koperasi yang mengatur tentang permodalan yang tadi, yang awal itu tetap berlaku tapi untuk koperasi desa dan kelurahan ini ada diskresinya. Jadi peraturan menterinya itu nanti akan menyempurnakan dan menyesuaikan dengan konteks koperasi desa dan kelurahan ini. Ya, khusus untuk koperasi desa kelurahan itu nggak sebesar itu, jadi kita nggak akan tentukan jumlahnya. Tapi buat koperasi yang lain-lainnya tetap mengacu kepada peraturan Menteri Koperasi yang ada. pantesan sama Pak Dirjen Ahu dikawal sangat ketat karena terlalu ketat, karena banyak diskresinya Pak ya, dari mulai apa aja. Ya, karena memang kita di kementerian juga ada peraturan menteri yang harus menyesuaikan dengan keinginan dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan itu, gitu Bu. Ya betul. Nah ini ada juga untuk Koperasi Merah Putih harus daftar ke Berita Negara nggak katanya? Nggak usah Pak. Pak Dirjen, prosesnya harus sampai ya, dengan kalau Berita Negara. dari segi aspek terima kasih Bu Dokter. Jadi memang ya proses pembentukan badan hukum itu kan salah satu yang harus melalui mekanisme publisitas ya sebagai asas keterbukaan dan sekaligus asas mengikat kepada publik kan gitu, salah satu asas hukum kita. Jadi memang kita berharap agar kebijakan ini sampai tuntas entitas pembentukan badan usahanya. Jadi selain keluar SK-nya dari Kementerian Hukum,
kita berharap pengurusan semua dokumen-dokumennya, domisilinya, NPWP-nya dilengkapi dan kemudian terakhir harus diundangkan melalui tambahan berita negara Republik Indonesia. Ini apa perlu kita lakukan sehingga jika di kemudian hari koperasi ini mengalami sebuah tindakan korporasi, entah penggabungan, entah kemudian peleburan dan lain sebagainya, maka tentu memudahkan dari segi pertanggungjawaban hukum tentang masalah pemberitahuan ini gitu kepada publik. Nah, ini juga menjadi catatan kami sebenarnya bukan dalam hal pelaksanaan tugas ini saja, tapi di bidang korporasi khususnya perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, juga kami diinstruksikan oleh aparat penegak hukum tolong untuk aku menyarankan itu kepada para pihak untuk mendaftarkan akte yang telah didirikannya atau diubahnya itu dalam tambahan berita negara tersebut, karena itu asas publisitas yang harus dijaga ketika nanti juga terjadi sengketa hukum di pengadilan, terkadang itu dipersoalkan, terutama ketika terjadi perubahan modal dasar atau kepengurusan di tempat-tempat badan hukum yang ada kita. Jadi ditanyakan lo mana asas publisitasnya kalau ini sudah terjadi perubahan. Nah, gitu. Itu yang sering menjadi kendala kita. Kemudian beberapa APH yang menyarankan tolong diingatkan. Dulu sempat waktu di awal-awal AHU itu berada menjalani sistem administrasi badan hukum kita kan dia PNBP-nya paket. Mungkin Ya, Bu Dokter selaku betul. notaris dulu pernah tahu kalau bayar PNBP pendirian PT itu sekaligus Eh, itu Berita negara, ya. ya, tapi kemudian BPK menyarankan itu dilakukan terpisah karena institusinya berbeda, percetakan negara dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian itulah yang kita tidak bisa tertibkan kita lakukan karena setelah keluar SK tergantung pengurus perusahaannya untuk mendaftarkan atau mengundangkannya. Nah, akibatnya terjadi persoalan ketika di kemudian hari pengurusnya harus melakukan perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya, pertanggungjawabannya. Nah, ini yang kemudian kita diminta menertibkan kembali gitu. Tapi kalau PNBP itu urusan percetakan negara yang tidak kaitannya dengan aku, karena aku hanya kaitannya dengan pendirian atau perubahan anggaran dasarnya saja. Dan kita menetapkan sesuai dengan PP PNBP yang ada di Kementerian Hukum itu sebesar Rp0 gitu, Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak. Setuju sekali ya kalau diskresi-diskresi yang diberikan kepada pemerintah oleh koperasi desa ini tetapi tidak menjadi mereka abai terhadap kewajibannya ya, tetap aja dokumen-dokumennya harus lengkap supaya AHU nanti gampang menerimanya. Kemudian SK keluar juga dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian juga untuk memenuhi asas publikasi tentunya harus ada juga diterbitkan tambahan berita negara. Cakep sih Pak kalau saya lihat. Nah di sini nih keluarga, aduh ini mah atuh lihat aja peraturan perdata ya Pak ya bahwa hubungan keluarga sedarah dan semenda mah nggak bisa. Tapi betul nggak sih Pak kalau seperti itu Pak Wamen tentang itu tentang keluarga Ya, nggak boleh ya ipar gitu nggak bisa lah nanti KKN nanti. ya itu kita buat atur di dalam tujuh pelaksanaan untuk memilih KKN dan lalu dominannya apa subjektivitas dari pemegang otoritas di desa dan kelurahan. Karena ini kan tetap harus dipahami dari sejak awal badan koperasi desa atau koperasi kelurahan ini adalah merupakan entitas usaha atau badan usaha yang ya diharapkan akan profesional. Baik, ada teman-teman yang bertanya minta diulang, jangan khawatir, biarpun ini kita ada pada hari ini ada sedikit sistem yang kurang tepat ya. Kita harusnya lebih banyak menerima peserta, tapi karena satu dan lain hal kita terledor. Mohon maaf. Nah, jadi nanti jangan lupa kita akan share YouTube-nya. Nanti bisa disimak obrolan dari awal sampai akhir tentang diskusi pada hari ini. Pak Wamen, apabila sudah cukup, saya izin juga Bu Dewi dan teman-teman kelompok capir, Pak Widodo, saya izin karena
harus Wamen. hadir di tempat acara yang lain gitu. Bapak, Terima kasih sekali lagi. Bapak sebelumnya kasih semangat dulu Boleh. dong buat NPAK yang mau membantu mendorong 80.000 koperasi desa ini. Iya, pokoknya sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan Kabinet Merah Putih ini, kami ingin kepada kita semua sadar bahwa kita menjalankan satu misi besar untuk melakukan perubahan paradigma sistem ekonomi yang kita ingin keadilan, pemerataan ekonomi sesuai dengan asal cita Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kita sadar bahwa sebagai aparatur ideologis nih, karena ini pilihan keadilan, ini adalah merupakan satu sikap buat kita semua. Mudah-mudahan harapannya bahwa koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih ini bisa menjadi alat perjuangan untuk bisa menjadikan masyarakat desa, masyarakat kelurahan yang ada di seluruh Indonesia bisa mendapatkan sumber daya baik yang sifatnya alokatif, sifatnya sumber daya otoritatif yang dimiliki oleh kita semua untuk bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kita di pedesaan-pedesaan, di kelurahan-kelurahan, dan harapannya nanti seperti keinginan Pak Presiden akan tercipta manfaat penciptaan lapangan pekerjaan, penghilangan middleman, pengurangan ketergantungan masyarakat desa daripada pinjaman online, praktek rentenir, dan kemudian membangun sebuah ekosistem perekonomian yang lebih inklusif, itu bisa tercapai dan harapannya pertumbuhan ekonomi di pedesaan akan bisa memicu pertumbuhan ekonomi secara nasional sesuai dengan target dari pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara nasional ke angka 8%. Jadi ini tugas mulia kita semua, mohon dukungannya khususnya pada teman-teman kelompok capir, para notaris, ini ladang perjuangan, dakwah ekonomi, jihad ekonomi, perjuangan kita semuanya gitu Pak Widodo. Terima kasih sekali lagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen atas semangat dorongan semangatnya kepada kita untuk ikut mensukseskan program ini. Dan ini jihad ekonomi katanya jadi deg-degan jihad ekonomi. Terima kasih ya Pak. Mohon Ya, maaf sama-sama. hal yang kurang berkenan. Pak Dirjen, ayo kasih dulu sebelum pamit, kasih dulu penyemangatnya juga supaya Ya, Pak kita Dirjen. Terima kasih, Wamen. Ya, jadi Bu Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Kementerian Hukum insya Allah siap selalu untuk mendukung program-program pemerintah, karena memang inilah wujud nyata apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden, mewujudkan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sistem perekonomian kita dibangun atas dasar kekeluargaan, dan wujudnya antara lain melalui badan usaha koperasi. Jadi dengan dukungan ini tentu kita berharap ekosistem berusaha kita tidak lagi bersifat top down gitu ya, dari elit-elit ekonomi, tapi ini benar-benar dari masyarakat, sehingga apa yang disampaikan tadi Pak Wamen benar, bahwa ya sesuai dengan semangat konstitusi kita, tadi jihad konstitusi kita, dan juga jihad ekonomi kita benar-benar untuk mewujudkan ya keadilan dan kemakmuran, itu yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan insya Allah semangat luar biasa yang dimiliki oleh wawasan yang cukup futuristik dari Pak Presiden kita harus dukung dan harus kita wujudkan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Baik di AHU, di Kementerian Hukum, di Kementerian Koperasi, dan juga teman-teman notaris harus bahu-membahu mendukung terwujudnya program yang luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Dirjen, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu juga untuk bergabung pada ini. Pak Wamen, Pak Dirjen, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, dan jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi untuk pencerahan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Sehat Salam. selalu. Ya. Sama-sama. Pak Widodo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, teman-teman peserta jangan keluar dulu karena setelah ini akan ada pengarahan secara teknis dari Pak Adit ya. Dari Pak Adit mungkin teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang tadi sifatnya teknis akan lebih bisa dijelaskan di sesi ini. Kita undang dulu Pak Adit, sudah ada ya? Pak Adit, apa kabar? Maaf banget ini kita betul-betul di luar prediksi. Begitu saya buka, Siap, Bu. ternyata kok mentok di 100. Padahal kalau pencapir biasanya 500 ya, Iya, nggak tahu lah. Nggak apa-apa, keep it in mystery. Jadi biarin aja, biar nanti pada ngelihat YouTube-nya. Pak Adit, apa kabar? Baik, Ibu Dewi. Sehat selalu ya Pak Adit ya. Alhamdulillah, amin, amin. Pak Adit itu suka gitu, kalau saya ngundang Kementerian Koperasi, wah harus di backup sama ini, karena notaris itu biasanya sukanya pertanyaannya banyak teknis Pak, ya kan? Nah, saya akhirnya tadi seperti Pak Dirjen bilang, sesuatu yang harus disubmit itu tidak ada kekurangannya pada hari H tersebut. Yuk Pak Adit, kita tunggu arahannya. Nah, izin Bu Dewi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Dewi Tenti beserta rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan kesempatan ya pada saya untuk bisa hadir di dalam acara diskusi Klub Pencapir ini ya. Memang sudah sering terdengar ya Bu ya diskusi Klub Pencapir ini. Alhamdulillah akhirnya diundang juga nih sama Bu Dewi Tenti. Ya, sering pokoknya. Jangan lupa Bapak, kita harus sama-sama mengingat ya, Klub Pencapir itu berdiri karena gabungan notaris yang ingin memahami koperasi. Siap. Kami berdiri itu Pak Luhur, staf baik. menteri. Jadi kita di rumah Ibu ya, kalau nggak salah waktu itu kan ya. Iya. Silakan lanjut Pak. Siap. Ya, tadi mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wamen Bu ya, biar saya tidak mengulang kembali gitu Bu. Alhamdulillah saut-sautan, sangat komunikasinya sangat bagus sekali. Ya. Jadi pada tadi pagi yang disampaikan adalah berkenaan dengan secara umum tentang penamaan Pak. Penamaan tidak hanya desa tetapi kelurahan. Dan apabila kelurahan atau desa tersebut ada nama yang sama, maka bisa ditingkatkan sebagai pembeda itu adalah kecamatannya. Ya. Kemudian untuk modal tadi kan ada sudah kita bahas juga tentang pendirian ya, tentang apa lagi Pak? Kalau untuk pendirian tidak ada modal minimal dan katanya kalaupun di dalam jenis koperasi itu ada unit simpan pinjam, unit simpan pinjamnya pun nanti akan dapat diskresi tidak sesuai dengan yang biasanya kita terapkan sebagai modal awal. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk KBLI ini juga tentunya harus dikerucutkan karena takutnya akhirnya menjadi kemana-mana. Katanya dari Pak Dirjen sudah menyiapkan sistem khusus, tidak hanya jadi untuk koperasi ini ada jenis khusus yang nanti bisa ini sama teman-teman. Kemudian tentang keanggotaan diingatkan lagi bahwa keanggotaannya itu desa atau kelurahan sesuai dengan KTP masing-masing. Jadi tidak cross kelurahan atau cross desa ya Pak. Kemudian untuk tambahan berita negara juga diharuskan. PNBP masih 0, tapi kewajiban berita negara itu juga disarankan supaya memenuhi asas publisitas. Untuk ex officio tadi juga sudah dibahas bahwa ex officio ini melekat kepada jabatan karena tadi ada pertanyaan apakah untuk PLT, PJ ya dan segala macam itu masuk ke dalam ex officio tersebut. Dijelaskan oleh Pak Wamen bahwa ini adalah sifatnya melekat pada jabatan, jadi silahkan aja selama tidak mengangkut-angkut nama pribadinya. Nah, yang belum detailnya adalah itu tadi Pak. Kalau jadi kan ada 3 ya, pendirian, terus apa tadi katanya? Pengembangan dan revitalisasi. Revitalisasi, itu pengembangan atau penggabungan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman mau lebih detailnya lagi seperti apakah itu nanti teknisnya. Oke, siap. Terima kasih Bu Dewi Tenti udah
udah cukup banyak ya Bu yang disampaikan oleh Pak Wamen. Mungkin saya lebih ke arah gambarannya saja ya Bu. Jadi kalau kita berbicara Kopdes ini kan memang ada 3 model ya Bu. Ada pembentukan baru, ada pengembangan dari koperasi yang sudah ada, dan juga bisa menggunakan model revitalisasi. Berdasarkan juklak kami ya, yang ditandatangani oleh Pak Menteri Koperasi, itu nomor 1 tahun 2025 di hari Senin minggu lalu sudah kita keluarkan. Di situ kita sudah uraikan ya, per masing-masing model. Jadi untuk pendirian tadi yang sudah disinggung ya, dari mulai penamaan. Nah, untuk penamaan ini memang kita secara maraton juga berdiskusi Bu dengan timnya Pak Widodo, dan alhamdulillah tadi malam juga kita secara Zoom sudah harmonisasi draft permennya itu sampai dengan jam Pantes tadi harmonis banget. 11 malam gitu kan. 11 malam, dan insya Allah mungkin dalam minggu ini sudah bisa ditetapkan ya menjadi Permenkum yang baru, menggantikan dari Permenkumham nomor 14 tahun 2019, yang mana memang secara isi mungkin hampir 85% itu sama dengan Permenkumham sebelumnya 14 tahun 2019. Kenapa dicabut? Karena memang dari sisi nomenklaturnya sudah berbeda, yang sebelumnya Permenkumham sekarang menjadi Permenkum, dan juga kita ada beberapa substansi yang harus kita sesuaikan dengan adanya program Kopdes Merah Putih ini gitu. Nah, adapun memang yang menjadi signifikan perubahannya itu di dalam penjenisan Bu ya. Karena kita melihat dari waktu yang sudah ditentukan, itu kan akan di-launching oleh Bapak Presiden tanggal 12 Juli 2025, sehingga dengan kurun waktu mungkin tidak lebih dari 100 hari ya Bu ya. Mungkin sekitar 80 harian lagi kita sudah harus meluncing Kopdes ini, dan untuk kita membuat sistem baru itu mungkin tidak memungkinkan dengan sisa waktu yang ada. Akhirnya kita coba menyesuaikan di dalam penjenisan koperasi. Artinya bukan kita jadinya bertentangan dengan apa yang sudah diatur di undang-undang, tidak. Memang kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, penjenisan itu memang ada 5 ya: produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Nah, adapun memang di dalam sistemnya ini nantinya kita akan tambahkan ada penjenisan namanya Kopdeskel Merah Putih. Itu untuk mempercepat ataupun mempermudah pada saat nanti Bapak Ibu notaris, dalam hal ini NPAK, akan mengajukan permohonan pengesahan koperasi. Artinya di dalam penamaan koperasi ini kan khususnya yang Kopdes itu tidak mencantumkan penjenisan. Untuk yang lainnya itu tetap mencantumkan penjenisan, tetapi untuk yang Kopdeskel Merah Putih ini tidak mencantumkan penjenisan. Nah, tapi bagaimana untuk kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan sehingga kita menambahkan penjenisan ini di dalam revisi Permenkum ini, yaitu Kopdeskel Merah Putih. Jadi bukannya kita menabrak dari undang-undang, tidak, tapi untuk sebagai bentuk akselerasi ya, percepatan, dan juga untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengisiannya. Karena kalau kita membuat rumah baru sepertinya dengan waktu yang tersisa masih memungkinkan, jadi kita akan sementara waktu menambahkan di dalam penjenisannya, yaitu Kopdeskel Merah Putih. Jadi nanti begitu Bapak Ibu memilih jenis itu koperasi Desa Merah Putih, itu otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa lagi memilih jenis-jenis lainnya, pemasaran, konsumen, produsen itu tidak akan bisa dipilih kembali. Begitu juga sebaliknya, apabila Bapak Ibu memilih jenisnya produsen, otomatis tidak bisa juga memilih jenis Kopdeskel Merah Putih. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan nama desanya, misalnya Desa Ciroyom, tinggal dimasukkan nama desanya Ciroyom. Jadi nanti di dalam kotak nama koperasi itu sudah langsung tertulis Koperasi Desa Merah Putih Ciroyom, gitu. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi ini yang mungkin bisa kita berikan gambaran dari proses pengesahan yang terutama di sistem AHU-nya. Jadi frase Desa Merah Putih itu kita sudah anggap itu bagian dari 3 kata. Karena kan saat ini pengaturan nama koperasi itu kan 3 kata setelah frase koperasi dan jenis. Nah, karena Kopdeskel Merah Putih tidak menggunakan penjenisan, jadi frase Desa Merah Putih sudah kita hitung menjadi bagian dari 3 kata, sehingga tinggal mencantumkan nama desanya saja. Itu kurang lebih.
Jadi pada intinya mungkin untuk saat ini pengetahuan kami memang di sistem AHU-nya itu begitu ada pengajuan pesan nama yang mengandung kata merah putih itu masih di hold sepertinya Bu, dari informasi dari teman-teman di AHU. Mungkin sambil paralel menunggu revisi Permenkum ini keluar, mungkin hari ini atau besok sudah bisa dikeluarkan, itu juga bisa langsung di akses ya. Jadi sistem AHU itu begitu nanti Permenkum ini sudah bisa ditetapkan, sistem tersebut sudah bisa diakses dengan apa namanya tahapan awal itu pesan nama ya, dengan menggunakan kata-kata merah putih itu sudah bisa diterima oleh sistem AHU. Jadi kurang lebih seperti itu. Begitu juga terkait dengan pengembangan yang sudah ada ya Bu ya. Pengembangan sudah ada artinya dari koperasi-koperasi yang sudah ada yang existing saat ini itu bisa kita dorong untuk dikembangkan menjadi Kopdes Merah Putih. Syukur-syukur memang secara existingnya koperasi-koperasi yang dikembangkan ini memang sudah mempunyai usaha yang memang sama nih untuk didorong di dalam Kopdes Merah Putih ini. Contoh usaha-usaha yang nanti ada di dalam Kopdes Merah Putih ini seperti warung sembako, apotek, toko obat gitu ya, ataupun klinik desa, terus apa namanya ada unit simpan pinjam, ada pergudangan atau cold storage dan juga ada logistik. Artinya secara kesehariannya, secara existingnya, koperasi-koperasi yang sudah ada ini sudah menjalankan satu atau dua dari usaha-usaha tersebut, misalnya warung sembako sudah punya retail gitu. Ini bisa kita kembangkan menjadi Kopdes Merah Putih. Artinya koperasi yang sudah ini otomatis harus melaksanakan perubahan anggaran dasar. Yang itu juga harus melalui mekanisme sebelumnya itu musyawarah desa khusus, Bapak Ibu sekalian. Sehingga nantinya keputusan dari koperasi musyawarah desa khusus itu ya akan menentukan apakah desa ini nantinya melalui modeling pembentukan baru atau melalui modeling pengembangan ataupun melalui modeling revitalisasi. Jadi gambaran yang tadi berdasarkan modeling yang kedua itu pengembangan yang baru. Jadi kita harus menginventarisasi khususnya ya dinas koperasi kabupaten kota ataupun pemerintah desa setempat bisa menginventarisasi kondisi koperasi di daerahnya, apakah nanti akan menggunakan skema pengembangan gitu kan. Jadi kalau misalnya memang menggunakan skema pengembangan, nantinya koperasi-koperasi tersebut kita bisa berikan gambaran maksud dan tujuan Kopdes kali ini sehingga ada ketertarikan dari koperasi tersebut untuk bisa dikembangkan menjadi Kopdes Merah Putih. Ataupun skema yang berikutnya itu revitalisasi dari koperasi-koperasi juga yang existing yang sudah berdiri di desa setempat atau kelurahan setempat. Nah, itu kita bisa inventarisasi berapa jumlah koperasi yang tidak aktif, lalu bagaimana kondisinya, baru kita petakan kembali. Nah, di situ bisa kita dorong untuk dilakukan revitalisasi yang memang mengarahnya ke penggabungan. Jadi, beberapa koperasi yang tidak aktif nanti bisa kita arahkan untuk melakukan penggabungan yang nantinya akan menjadi bagian dari ekosistem Kopdes Merah Putih ini. Jadi, itulah gambaran dari tiga modeling ini, gitu Bu. Ya, gimana Ibu? Boleh saya stop sedikit ya? Boleh, silakan Ibu. Ini nih mumpung pas nih, tadi bicara tentang revitalisasi, ini menarik karena tadi Bapak bilang ini untuk koperasi-koperasi yang tidak aktif. Tidak aktif, betul. Sementara kalau kita lihat di petunjuk pelaksanaan itu memang sudah ada juga aturan tentang koperasi aktif itu adalah koperasi yang 3 tahun berturut-turut melakukan RAT. Ya, sementara koperasi yang tidak aktif yaitu yang sudah dinyatakan 3 kali berturut-turut tidak aktif. Pertanyaan saya tadi juga disampaikan kepada Pak Wamen, tapi memang ditanggapi secara general saja. Apabila yang koperasi-koperasi di desa itu kegiatan usahanya memang terus berjalan, hanya saja biasanya kalau di desa-desa kan suka kurang perhatikan asas itunya ya Pak ya, ketertibannya, artinya tidak melakukan RAT. Apakah ini ada diskresi karena mengingat ada penawaran revitalisasi buat mereka? Gitu. Itu bisa menjadi bagian Bu dari koperasi yang kalau tadi Ibu sampaikan tidak RAT, berarti kan itu bisa termasuk menjadi salah satu bagian dari koperasi yang tidak aktif ya Bu. Apalagi kalau sampai RAT 3 tahun berturut-turut ke belakang tidak melaksanakan RAT. Artinya ini menjadi bagian dari koperasi yang tidak aktif yang ini bisa kita dorong dilakukan revitalisasi untuk nantinya apakah koperasi itu tetap
berdiri sendiri atau ternyata ada koperasi-koperasi tidak aktif lainnya bisa kita gabung menjadi satu untuk nantinya kita jadikan ini menjadi bagian dari ekosistem Kopdeskel Merah Putih ini. Begitu, Bu Dewi. Mangga dilanjut, Pak. Ya, jadi kalau tadi disampaikan jadi dari sisi modeling Bu ya, kalau dari sisi permodalan yang pasti kalau kita melihat dari juklak itu kan memang simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah. Memang kita harapkan dalam pembentukan Kopdeskel Merah Putih ini diawali bisa sebanyak-banyaknya warga desa ini bergabung gitu ya, ke dalam Kopdeskel Merah Putih sehingga bisa menaikkan ya dari jumlah modal pendirian koperasi ini. Tapi kan memang yang kita kejar terlebih dahulu sampai dengan tanggal 12 Juli 2025 ini adalah pembentukannya. Baik itu tadi melalui mekanisme pembentukan baru, pengembangan ataupun revitalisasi. Kalau kita berbicara bagaimana modal usahanya, ini yang memang sedang kita rumuskan di tahap berikutnya, Bu. Dan memang secara paralel juga kita lakukan pembahasan untuk modal ataupun pembiayaan bagi Kopdeskel Merah Putih ini dengan berbagai skema. Kami pun memiliki Badan Layanan Umum, itu lembaga pengelola dana bergulir, dan juga dari pihak BUMN juga sesuai dengan mandat yang ada di Impres nomor 9 tahun 2025 itu memang dimandatkan kepada Menteri BUMN untuk nantinya bisa membantu pembiayaan itu melalui Himbara begitu. Jadi skema-skema ini yang kita masih rumuskan untuk nantinya bisa membantu permodalan dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha. Jadi untuk tahapan awal ini kita benar fokus concernnya di pembentukan, Ibu. Jadi berapapun nanti modal pendirian itu tinggal di proses saja, tetap diproses saja untuk bisa nantinya disahkan akte notarisnya. Dan kita juga sudah mendorong untuk adanya kemudahan ya Bu ya dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk nantinya tidak memberatkan nih dalam hal jasa pembuatan akte pembentukan Kopdeskel Merah Putih ini. Begitu, Bu Dewi. Pak, tadi tuh ya bolak-balik orang nanya dengan bayar berita negara. Nah, sebetulnya skema tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wamen kalau bisa maksimum di 2,5 juta untuk jasa notaris. Tapi Betul. ini harus diklarifikasi. Ya, Jadi apakah betul. termasuk berita negara atau tidak? Tidak. Karena izin, Ibu. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang 25 atau 92, itu sebenarnya berita negara itu memang masih tugas kami, Bu. Masih tugas kami untuk melakukan pengumuman. Yang biasanya koperasi lakukan itu biasanya TBN-nya, Ibu. Dan memang TBN ini memang biayanya cukup mahal ya, lebih mahal dibanding BN-nya. Nah, itu memang kalau kita mengacu ke Undang-Undang 25 atau 92 memang yang masih diberikan mandat untuk melakukan pengumuman di BN itu di kami sebenarnya. Jadi sebenarnya dibebankan di kami sebenarnya. Dibebankan, wah benar-benar luar biasa. Ini ya Pak Adit, saya berkali-kali tadi sudah menyampaikan di forum ini bahwa teman-teman tolong dibaca Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 dan petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025. Itu sudah bisa di googling ya, kemudian di print. Di situ ada contoh aktenya juga. Aduh, Betul. udah main apa ini? Ya kan? Di sini saya lihat bersama teman-teman di sini ada pasalnya sampai 28, ya kan? 28 pasal yang ada di contoh ini Pak Adit ya. Nah, jadi teman-teman tolong di print, dibaca untuk persiapan nanti pada saat sudah dimulai adanya proses akte pendirian, dan juga contohnya juga sudah ada. Ya, jadi jangan minta contoh lagi karena memang sudah disiapkan. Iya, betul Ibu. Dia membacanya. Ya Pak Aditya. Ya. Nah, ya. Tapi jadi izin gimana Bu? Jadi sebenarnya kalau kita bicara template akta itu kurang lebih bersama Bu dari template akta yang kita pernah luncurkan ya, itu di yang sebelumnya yang terbaru ya, yang 27 pasal. Salah di zaman dulu ya Bu ya, di RP3 jadi itu Malang ya 2021 ya kalau nggak salah. 21 per 2022. Nah itu sebenarnya kurang lebih formatnya hampir sama. Ya, Bu. Hanya mungkin perbedaan di penamaan saja ya tadi tidak menggunakan jenis dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan template akta itu sama. Jadi kalau Bapak Ibu memang sudah memiliki
template akta yang kita luncurkan di tahun 2021 itu memang kurang lebih hampir sama. Dan ini memang sudah melalui proses simplifikasi ya kalau kita bicara draft akta yang tahun 2021 itu dibanding yang sebelum tahun 2021. Yang sebelum tahun 2021 itu pasal sampai dengan 93, 89 gitu. Jadi ini memang sudah simplifikasi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi, pasalnya hanya sekitar 28, itu memang sudah jauh berkurang. Mungkin gitu, Bu Dewi. Iya, Pak Adit, ini ada beberapa juga nge-WA saya Japri nanya tentang penggabungan. Nah, penggabungan ini aktif, 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 tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif. Silakan kalau tidak aktif, tidak aktif ya kan. Iya, betul. Jadi format penggabungan yang ideal yang diharapkan dari koperasi desa ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari ya kondisi di lapangan ya Bu ya, kita tidak bisa coba mengeneralkan ya Bu, apakah aktif, aktif, aktif dan tidak aktif. Yang pasti yang pertama sudah menjadi koperasi ya pasti ya Bu ya. Walaupun dengan beberapa tahun ke belakang mungkin tidak RAT ataupun tidak menjalankan usaha gitu ya. Nah, otomatis koperasi-koperasi ini sebenarnya bisa saja digabung. Walaupun kalau kita bicara normalnya memang harusnya memang koperasi aktif dengan aktif untuk lebih memudahkan. Tapi kan di satu sisi juga beberapa ternyata karena kita juga punya pengalaman beberapa tahun ini kan kita juga aktif melakukan pembubaran ya. Dari beberapa koperasi yang sudah kita siapkan untuk dibubarkan ternyata ada juga beberapa koperasi yang melakukan penyanggah. Oh, koperasi kita sebenarnya masih aktif, koperasi kita sebenarnya masih eksis gitu ya. Hanya saja mungkin kita tidak melaporkan RAT, jadi tidak terdengar ataupun tidak terreport kepada pemerintah gitu. Nah, artinya juga tidak menutup kemungkinan nih dari koperasi-koperasi yang tidak aktif di daerah, ternyata pada saat yang kita dalami, beberapa dari koperasi tersebut memang masih menjalankan usaha, hanya saja tidak melaksanakan RAT, sehingga ya kami dari pemerintah pun tidak terlaporkan, ya tidak mengetahui apakah koperasi itu berjalan apa tidak. Nah, sebenarnya dari proses identifikasi itu kita bisa mendapatkan data yang sebenarnya ya kondisi dari koperasi di desa masing-masing. Nah, sehingga dari situlah kita bisa mengajukan mengajukan upaya, misalnya ternyata memang hanya ada satu berarti tidak melalui proses revitalisasi tapi menggunakan model pengembangan. Tapi kalau memang dia koperasinya memang beberapa yang tidak aktif berarti menggunakan revitalisasi, dan kita dorong untuk menjadi satu. Artinya saat ini pun secara masing-masing mereka sudah tidak aktif, ya sudah kita gabung sehingga potensi dari koperasi itu pun semakin besar. Apabila memang tadinya masing-masing anggota hanya 20 orang, kita gabungkan menjadi 100 orang kan menjadi lebih besar ya potensi dari koperasi tersebut. Gitu. Ini ada pertanyaan nih Pak, dalam template, kita bicara template, ada anggota luar biasa, jika koperasi KMP ada USP, apakah pasal tersebut dihapus? Yang mana Bu? Ini di pertanyaan nih dari Anita Laksmi Antarini. Dalam template ada anggota luar biasa. Ada anggota luar biasa. Jika koperasi KMP ada USP, apakah pasal tersebut dihapus? Oh, ini berarti di luar dari Kopdes ya, Bu ya? Karena kalau KMP kan koperasi multi pihak ya. Iya. Iya, oke. Jadi baik. Jadi untuk KMP berdasarkan Permenkop nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi dengan model multi pihak itu memang tidak menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Jadi untuk akte KMP memang tidak ada USP, dan kita pun memang sudah ada template tersendiri untuk koperasi multi pihak ini. Memang di dalamnya tidak ada kegiatan usaha simpan pinjam, begitu. Ya, betul. Maksudnya koperasi merah putih. Jangan merah putih. Ini KMP apa? Oke. Merah putih, Pak. Iya. Kurang ya KDMP harusnya. Ya. Iya. Kalau KDMP ada USP karena kan memang di setiap paparan yang kami sampaikan, salah satu gerai usaha yang bisa dijalankan oleh KDMP ini, Koperasi Desa Merah Putih ini, itu salah satunya adalah unit simpan pinjam. Jadi artinya
tetap dimungkinkan untuk adanya usaha ataupun unit simpan pinjam di dalam akte KDMP itu nantinya. Gitu. Ya, karena salah satu upaya untuk itu tadi ya, kalau ada yang membutuhkan pembiayaan dari koperasi, jadi pakai Betul. pinjam. Dari unit simpan pinjam. Ya, ini teman-teman sudah di-share ya oleh kami dua tadi yang surat edaran, Juklak dan Inpres sudah silahkan di save ya untuk kemudian dipelajari biar nanti kalau ngobrol sama Pak Adit yang ringan dan lucu saja biar tidak harus menjelaskan lebih detail ya Pak Adit ya. Nah Pak Adit ada lagi yang harus disampaikan tentang penggabungan. Gambar umumnya sih seperti itu, Bu. Tetap kembali lagi proses penggabungan itu juga harus melalui Musdesus juga ya, Bu. Jadi tetap melibatkan pemerintah desa setempat untuk bisa benar-benar memastikan bahwa koperasi-koperasi tersebut betul ada di desa setempat gitu kan, dan memang nantinya juga yang menjadi anggota tersebut menjadi anggota dari koperasi hasil revitalisasi juga dari warga desa setempat juga harus disepakati di dalam pelaksanaan Musdesus tersebut gitu. Jadi kalau kita ya kan kita punya ada lium, hakim tidak bisa menolak perkara dengan alasan tidak ada aturannya, gitu kan? Nah, Iya. ini pun kalau misalnya kita bicara tentang penggabungan pada koperasi Desa Merah Putih, walaupun mungkin belum persis ya ada peraturannya, paling tidak kita bisa menyamakan dengan badan hukum yang lain. Nah, saya pikir penggabungan di dalam badan hukum itu sama saja dalam artian para badan hukum itu melakukan tadi ya rencana penggabungan kemudian disampaikan. Nah, tetapi kalau dalam PT tentunya rencana penggabungan tersebut harus diumumkan dalam media supaya asas publisitas ya apabila ternyata koperasi tersebut di belakang hari ada pinjaman kepada perbankan atau apa yang sifatnya nanti harus diketahui oleh kreditur atau masyarakat yang punya hubungan bisnis dengan dia tentunya tidak akan kaget apabila ada perubahan entiti dari koperasi tersebut. Nah, apakah untuk koperasi desa mengingat di desa tentunya juga keterbatasan segala sesuatunya. Saya tidak mengecilkan sih, tapi emang pasti riuh ya kalau misalnya harus pengumuman dan segala macam. Nah itu apakah disyaratkan? Tadi saya lupa nanya sama Pak Dirjen, karena kan sebetulnya nanti penghulunya beliau dalam artian lolos tidaknya, ya kan? Syarat penggabungan itu kan ya. Siap, baik Bu Dewi. Jadi kalau bicara di AHU-nya lebih simpel Bu, karena tidak ada verifikator. Selama dokumen lengkap, isian lengkap, 7 menit keluar. Iya, 7 menit. Jangan kaget dong, tadi udah dibilang itu cepat. Tapi kalau kita berbicara proses penggabungan, artinya ini menjadi bagian dari rumah besarnya perubahan anggaran dasar. Kita bisa mengacu ke peraturan pemerintah nomor 4 tahun 94 dan juga peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2018. Di situ memang ada PP 4 tahun 94. Jadi di situ sudah diatur juga Bu bagaimana proses dari perubahan anggaran dasar ya. Adapun perubahan anggaran dasar yang memerlukan pengesahan itu berkaitan dengan perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian itu memang tidak diumumkan di dalam media massa. Adapun perubahan yang dilaporkan itu memang yang diumumkan di media massa karena dia outputnya kan pelaporan ya. Beda dengan yang pengesahan karena pengesahan kan nantinya akan diumumkan di dalam berita negara. Jadi itulah menjadi bagian dari asas publisitas. Tapi kan kita bicara rangkaian sebelumnya sebenarnya Bu ya. Rangkaian sebelumnya memang yang ini yang memang diaturnya memang tidak perlu diumumkan ya kalau kita mengacu di situ. Jadi prosesnya tetap masing-masing koperasi yang akan bergabung itu melaksanakan rapat. Koperasi yang menerima penggabungan juga melaksanakan rapat dan koperasi-koperasi yang nantinya sudah bergabung itu otomatis melakukan pembubaran karena dia sudah bergabung. Koperasi yang bergabung ini otomatis melakukan pembubaran dan nanti jadinya hapus status badan hukumnya karena sudah bergabung ke dalam satu entitas badan hukum begitu kurang lebih.
Sebenarnya kalau kita lihat di PT sih ada merger, ada akuisisi, Pak. Betul, Mungkin betul, bisa jadi dua hal tersebut ya. Apakah existingnya adalah A dan B, B menjadi betul. AB B atau menjadi diterima A A gitu atau kan, B ya, gitu kan. ya, B. ya, Seperti itu mungkin itu jadi opsi betul, tersendiri ya Pak ya. betul ya, Tergantung daripada keadaan dari koperasi-koperasi itu sendiri ya. betul Ibu. Tapi kalau Nah, mengingat waktu pasti itu cukup memakan waktu Ibu. Kalau kita mengingat 12 Juli harus di launching launching dengan proses merger yang panjang pasti akan cukup memakan waktu Bu. pada waktu, iya makanya dipersimpel dengan apa? Yang paling simpel apa dong Pak? Ya, ya dua model yang lain ya Bu. Apakah Penelitian atau pembentukan baru atau pengembangan yang sudah ada pengembangan? gitu kan? Ya itu Iya. saja. Nah, pertanyaannya adalah kalau program pemerintah koperasi desa ini Merah Putih ini pada saat ini saja atau bisa nanti. Misalnya gini, 80 sudah terpenuhi. Ya. Animo masyarakat masih banyak. Apakah sistem tersebut masih dibuka atau sudah selesai di saat itu saja? Kalau bayangan saya masih dibuka, cuma kan kita harus melihat secara data Bu. Jumlah desa itu 75.000. Jumlah desa 75.000 dan jumlah kelurahan itu 8.000. Jadi kalau di total mungkin sekitar 83.000 ya, Bu ya. Kurang Makanya kita 3.000. ya, makanya kita ambil tengah-tengah 80.000 begitu Bu. Karena ya mungkin kayak mungkin Jakarta dan lain-lain ya kelurahannya kan mungkin sudah moderat dan lain-lain, tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu kan Bu. Makanya kita ambil mungkin Bapak Presiden sudah mempertimbangkan itu sehingga diambillah angka tengah-tengah itu 80.000. Jadi artinya kalau memang 80.000 ya mungkin bisa dipastikan setiap desa sudah ada Kopdes itu gitu kan Bu. Tapi kan memang kita tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya ternyata jumlah warga desanya cukup banyak lalu ingin membentuk Kopdes yang baru di dalam satu desa juga itu dimungkinkan saja. Jadi tidak ditutup kemungkinan dong satu desa Iya, ada iya, koperasi. bisa. Nah, sekarang pertanyaannya dari NPAK-nya nih Pak. NPA yang belum NPAK bisa nggak ada gelombang berikutnya katanya? Gelombang berikutnya mana Bu? Nggak tahu, itu yang belum, itu ada pertanyaan. Ada pelatihan baru, ada pelatihan NPAK. Oh, pelatihan cukup banyak Ibu, Bapak Ibu. Nah itu, jelaskan Pak. Cukup banyak. Yang terdekat itu Sabtu besok itu di Padang. Tuh, ke Padang. Lalu di bulan depan itu kalau tidak salah ada di Kuningan. Ya, terus ada di Banjarmasin. Lalu di Bujuninya itu ada di bulan depan itu juga ada di Bogor deh kalau nggak salah Bu. Bulan depan mana yang paling dekat? 20 Mei ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah 20 Mei itu di Bogor. Oh di Bogor ya. Jadi bulan depan aja itu ada 3 tadi ya, ada Kuningan, Bogor dan Banjarmasin. Bulan Juni itu kalau tidak salah itu informasi yang kita peroleh itu akan ada di NTB. Jadi udah cukup banyak sih Bu. Pak Adit, Ya. ini akhir-akhir ini, ya, menjelang akhir diskusi ini, saya simpulkan aja ya, beberapa ada yang menginfokan kepada saya adalah bagaimana sih ngaturnya katanya. Jadi sebenarnya euforia dari NPAK sendiri ada Pak ya, mereka nggak mau ketinggalan. Ada yang nanya, jangan sampai ada pembatasan atau katanya. Ya, itu kan hal yang lumrah, namanya juga sesuatu yang serentak gitu ya. Nah, di sini mohon penyebaran pembuatan akte pendirian koperasi ditentukan melalui sistem AHU. Ya kan? Nah, itu sebenarnya bagaimana dari Kementerian Koperasi sendiri, Pak, pengaturannya? Pengaturan NPAK Bu. Iya, jadi jangan sampai ada di satu NPAK aja katanya gitu. Penyebarannya bagaimana tuh? Ya, baik Bu. Jadi kalau kita melihat data itu kan kurang lebih NPAK yang terdaftar saat ini Bu, ya di Kemenkop itu 17.000 sebenarnya Bu. 17.000. Tapi kan kembali lagi ya, yang aktif yang kalau kita lihat di AHU saja terakhir itu yang melanjutkan untuk bisa mempunyai akun itu 15.000. Banyak. Artinya di situ sudah ada gap 2.000 ya Bu ya. Tapi kan
kita harusnya dalami lagi ya dari yang punya akun yang benar-benar aktif menggunakan akunnya itu berapa. Nah, itu yang kita masih belum bisa dapatkan. Kalau waktu kita dulu Sismin BHKOP kita bisa petakan gitu. Tapi karena sekarang di AHU kita tidak bisa. Kita hanya kemarin mendapatkan data yang mempunyai user name saja di AHU koperasi itu sekitar 15.000, artinya ada gap 2.000 dengan data yang ada di kami. Artinya yang sudah punya SK bisa saja mereka belum concern untuk membuat koperasi sehingga user di AHU-nya pun mereka belum urus gitu, ataupun yang sudah punya user tapi tidak digunakan juga, ya sudah sekedar punya saja ya gitu. Nah, ini memang jadi concern kita waktu kita pernah diskusi juga ya, kita juga kedepannya akan menyesuaikan regulasi kita, karena kan kalau kita bicara NPAK itu kan payung hukumnya di Kemenkop nomor 98 tahun 2004, artinya sudah cukup lama juga ya. Memang kita perlu perbarui ya dengan segala dinamika yang ada saat ini. Yang pasti kita membuka ruang sebesar-besarnya Bu untuk nantinya bisa banyak NPAK yang bisa mendukung dari pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Begitu Bu. Ada hotline service-nya nggak sih Pak untuk koperasi Desa Merah Putih ini? Untuk pertanyaan. Kemarin memang berdasarkan hasil rapat dengan Pak Menteri memang menginginkan adanya satgas tersendiri Bu di Kemenkop ini. Gitu, ada kayak ruang satgas tersendiri, karena kalau kita melihat saat ini memang sudah ada ruang satgas itu, tapi adanya di Kemenko Pangan, gitu, Menko bilang. Nah, kedepannya memang dalam waktu dekat kemarin itu juga kita di sini membentuk adanya satgas khusus di Kementerian Koperasi. Mungkin nanti setelah memang sudah ada pembentukan, sudah segala ada perangkatnya, mungkin kita akan sebarluaskan. Sementara mungkin masih japri-japri ke individu Bu. Ke Bapak. Kurang lebih. Saya nanya, Pak Adit. Selalu kasih nomor kayak Pak Adit. Pak Adit, kita persilakan kalau ada orang mau nanya ya. Ada yang mau bertanya boleh. Satu saja untuk kali ini sebelum penutup. Kalau tidak ada ya kita sudahi saja. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman di sini berkenaan dengan teknis ya? Karena yang sudah di chatroom kita sudah bacakan semua. Sepertinya tidak ada Pak. Ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah. Nanti pokoknya teman-teman izin bertanya, apakah dengan punya user apa tadi? Apakah mana sih? Pertanyaannya Bu Pepi naikin, izin bertanya Pak, apakah user belum ada akte koperasi, jadi belum ada riwayat pembuatannya. Nah, gitu. Seperti tadi Pak Adit bilang, ada 15 orang punya akun, tetapi tidak itu gimana? Langsung ya makanya harusnya bisa Bu. Jadi sebenarnya dari SK yang memang kita terbitkan, kita pasti langsung mirroring ke teman-teman di AHU untuk nantinya bisa langsung akses ke AHU. Karena pada prinsipnya user AHU itu untuk PT dan lain-lain itu hampir sama Bu. Untuk koperasi juga memang untuk masuk ke menu koperasi itu memang ada pintu tersendiri ya. Nah itu, tapi yang perlu dipastikan selama memang sudah punya akun AHU, itu untuk masuk di koperasi tinggal diaktifkan saja. Kalau misalnya memang belum aktif, nanti bisa informasikan nomor SK-nya, itu bisa diinformasikan ke teman-teman di AHU, ataupun nanti bisa info ke saya, nanti biar kita bantu follow up ke teman-teman di AHU. Begitu. Ya, kembali lagi, hotline servisnya ke Pak Adit, nanya apakah saya NPAK aktif atau tidak. Jadi sementara, nomor NPA Pak Adit itu sangat dicari orang. Ya Pak Adit. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Dari awal sampai akhir kita sudah diceritakan dengan jelas sekali, dari mulai gambaran umum dari para tadi pembicara di awal, yaitu Pak Wamen dan Pak Dirjen, bahwa sudah terjadi harmonisasi yang sangat harmonis sekali, saya pikir, dari dua instansi tersebut. Kemudian juga Pak Adi sudah menjelaskan secara detailnya, dan jangan lupa teman-teman nanti dibuka itu dibuka yang tadi sudah di-share tentang Juklak dan Inpres untuk menjadi pegangan kita bersama. Kembali lagi kami ingatkan di sini bahwa sebagai notaris ya, pejabat pembuat umum, pembuat akta, ini harusnya di dadanya itu ada merah putihnya juga ya Pak Adit ya, dalam artian ya kita adalah kepanjangan tangan dari pemerintah,
Jadi tidak serta-merta melihat ini sebagai suatu proyek, tetapi ada suatu kewibawaan yang harus kita jaga, gitu ya, supaya program ini sesuai dengan cita-cita Pak Presiden mengangkat koperasi sebanyak-banyaknya dan mengembalikan koperasi sebagai sosok guru di Indonesia. Begitu Pak Adit. Pak Adit sebelum pulang, sebelum bubar, Pak Adit kasih itu dulu dong, closing statement dulu dong. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, dalam kesempatan kali ini yang mungkin hampir sebagian besar ya yang hadir di room Zoom hari ini, sebagian besar notaris, mungkin ada juga yang sudah notaris pembuat akta koperasi. Kami mengharapkan bantuan dan dukungannya untuk kita bisa menjalankan program dari Bapak Presiden ini, yaitu terkait dengan pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih ini. Karena kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu, dari notaris, khususnya notaris pembuat akta koperasi, dengan kami juga sudah memberikan ya kemudahan-kemudahan ya dari misalnya template-template kita sudah siapkan, sehingga kita mengharapkan adanya akselerasi juga nih dari Bapak Ibu sekalian untuk nantinya dalam hal menerima permohonan pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih ini. Begitu, Bu Dewi. Terima kasih Pak Adit. Teman-teman, kembali lagi kami mengucapkan permohonan maaf dengan adanya kesalahan teknis di awal. Tapi jangan lupa, nanti insya Allah hari ini juga kita akan share di YouTube ya, apa-apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini secara komplit. Kita tutup dengan ucapan terima kasih kepada para narasumber dan para pihak yang sudah ikut join. Teman-teman saya juga semua di sini sudah meluangkan waktu, terima kasih. Dan kita tutup juga dengan pantun Pak Adi. Biasa pantun, gimana saya pantun dadakan, keren. Belum. Beli tomat, sayur kangkung, dan bawang putih. Cakep. Semangat mendukung Koperasi Merah Putih. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu Dewi. Ya. Hatur nuhun. Siap, hatur nuhun Ibu. Nanti kita lari bersama. Bapak lari ke sana. Siap. Siap, ditunggu Ibu LPS. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.